Ternyata ini bunga yang melingkar ini adalah rute dia untuk mengelilingi pohon ini. Saya dari tadi juga nggak lihat. Setelah saya mengucapkan sedikit doa dan menyentuh pohon ini, dia, nauzubillah, saya bisa melihatnya. Bahkan dia sedang berjalan. Nih ya, saya buktikan ya. Muncul. Bisa lihat kan? Mas Evi, saya merasa ada yang aneh nih dengan satu pohon ini. Iya, Mas Evi, ada yang aneh nggak dengan pohon ini? Lihat dengan detail. Saya ingin melihat kemampuan Mas Evi. Ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Lihat keliling dari pohon ini. Ini saya merasakan sesuatu hal yang beda dari pohon ini, teman-teman. Kok ada bunga-bunga warna seperti ini di keliling pohon ini ya? Ya, ini membuat pohon ini berbeda, teman-teman. Ya, ini berkeliling loh. Iya. Bunga. Tidak mungkin ada pohon ini berbunga seperti ini, tidak. Berwarna ungu, warna kesukaan para janda. Ini keliling ya bunga-bunganya. Jadi ada yang tahu nggak tentang pohon yang dikelilingi oleh bunga-bunga? Ayo, biasanya bunga seperti ini yang berwarna ungu dicampur dengan warna merah, sedikit bunga melati, itu disebar di pinggir jalan ataupun di jembatan-jembatan seperti itu, teman-teman. Dan ini saya menemukan ada sebuah kejanggalan, pohon kok ditanamin bunga-bunga seperti ini. Ini kejanggalan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Jadi bunga-bunga ini, kalian bisa tebak bunga apa? Bunga pasangan. Bukan pasangan jodoh ya, teman-teman ya. Bukan. Ini adalah sesuatu yang dipasang oleh seseorang ya. Tapi kok maknanya di sini ya, Mister? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dia itu meletakkannya di sini? Kebanyakan tuh di jalan raya. Iya. Tapi ini pinggir jalan kan? Iya, sih, di jalan emang betul. Jangan-jangan baru ada yang meninggal di tempat ini lagi. Ini baunya masih seger, masih harum. Jadi baru tuh bunganya. Iya. Ini feeling saya, ini kayak baru ada korban di tempat ini. Dan kayaknya kalau nggak salah, pasti dia itu sengaja ditaruh di pohon ini. Pohon ini adalah pohon yang menjadi tumbalnya. Kalau di jalan, mungkin sudah banyak orang yang lihat, jadi dia itu bisa waspada. Kalau di pinggir sini, apakah di sini ada tikungan? Bentar. Tapi ini ada jejak mobil loh, Mas Evi. Mobil atau motor ini? Jangan-jangan ada yang baru menabrak ini lagi. Ya, sebagai tumbal yang ini. Iya. Dari jalan aspalnya ini. Iya. Atau mungkin ada mobil dan motor. Ini ada jejak motornya ke sini nih. Aneh ini. Ada pasangan di sini. Saya yakin. Ini ada sebuah pasangan. Daunnya masih baru,
berarti hari ini pemasangannya masih harum. Ini tidak ada merahnya dan tidak ada putihnya, berarti menandakan kalau pasangan ini adalah untuk mencari anak muda. Kalau ada merahnya sama putihnya itu random, tapi kalau merah semua itu adalah orang yang sudah berusia 40 tahunan yang dicari. Tapi kalau warna seperti ini, ungu, warna kesukaan janda, itu adalah anak muda. Ya. Assalamualaikum. Oh iya Mas Evi, goresan hitam. Oh iya itu. Iya. Kenapa ini ya? Seret ya gitu ya? Seperti habis Eh, apa benturan atau apa ya? iya, mungkin benturan bodi motor atau bodi mobil ya. Tapi ada korban jiwanya. Siapa yang di sini? Siapa yang di sini? Tunjukkan eksistensimu. Tunjukkan eksistensimu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma anal gala'a wal bala'a wal Allah in Allahumma di sultani azimi wajib wali mustajab. La haula wala quwata illa billahil azim. Allah. Astaga. Mas Evi nggak lihat? Jadi ada pemuda, ternyata ini bunga yang melingkar ini adalah rute dia untuk mengelilingi pohon ini. Saya dari tadi juga nggak lihat. Setelah saya mengucapkan sedikit doa dan menyentuh pohon ini, dia, nauzubillah, saya bisa melihatnya. Bahkan dia sedang berjalan. Nih ya, saya buktikan ya. Muncul. Bisa lihat kan? Dia mengelilingi bunga-bunga yang ditabur. Ini adalah jejak jalan dia. Ya, teman-teman ya. Dia memutar terus tanpa arah dan tujuan. Jadi ini adalah korbannya. Astagfirullahaladzim sekali ini. Oke, kita hentikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa ini kamu? Ya, tumbal di tempat ini, Pak. Tumbal? Astagfirullahaladzim. Benar dugaan kita. Kalian bisa mendengarkan?
Ini bunga masih baru. Apakah kamu baru saja meninggal? Iya betul. Iya, dia berkata iya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya curigaan saya itu tadi seperti itu. Astagfirullah. Masih muda ya. Nauzubillah min dzalik. Bentar. Boleh saya bertanya? Kamu kan masih muda. Kok kamu bisa jadi tumbal? Itu bagaimana? Jadi kalau saya sekolah saya selalu dibayarin uang jajannya dan sekolah saya dibayarin makan ini. Oh. Kalau kalian kurang mendengar dia jelaskan teman-teman. Jadi ketika dia selama sekolah, dia selalu dibayarin uang sekolahnya dan uang jajannya oleh yang menumbalkan ini. Jadi yang menumbalkan ini memelihara dia dengan berkedok, memberikan semuanya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Bentar. Kamu selama uang jajan, apakah kamu sekarang sudah selesai sekolahnya? Sudah Bagaimana? Kok kamu bisa tiba-tiba meninggal, itu bagaimana? kalau lulus sekolah saya sakit-sakitan. Oh, jadi setelah lulus sekolah kamu itu sakit-sakitan? Astagfirullahaladzim. Jadi dikasih batas teman-teman. Sayangnya ini pemuda sudah wafat. Astagfirullahaladzim. Iya, ini pemuda sudah wafat sayangnya. Jadi saya nggak bisa menolongnya. Nauzubillahi min dzalik. Bentar. Kenapa kamu mengelilingi tempat ini saja? Kenapa? Apa yang kamu alami selama jadi tumbal ini? Kalau saya keluar dari tempat ini rasanya kayak ada yang menarik atau mendorong lagi tempat ini. Oh, jadi teman-teman dia sudah berusaha keluar dari tempat ini. Jadi ada yang menariknya untuk ke tempat ini terus. Dan kalau dia pergi, didorong lagi. Antara didorong dan ditarik kayak gitu. Jadi yang dirasakan tumbal seperti ini tumbal hari pertama seperti ini teman-teman ya. Jadi dia berkata sakit setelah selesai sekolah, setelah menyelesaikan studinya, dia sakit dan dia wafat. Seperti itu. Oh, saya tahu teman-teman. Jadi jejak mobil ini adalah bukan pasangan. Ya teman-teman ya. Melainkan juga bukan kecelakaan. Ini adalah jejak mobil. Ini kan hanya ke sini kan. Berbelok ke sini. Ini adalah orang yang memiliki ini, maksudnya yang menumbalkan dia, itu menaburnya atau menitipkan dia di sini supaya apa? Diambil oleh makhluk yang membantu pesugihan dari orang ini, orang yang melakukan ini. Makanya dia menabur bunga ini supaya dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Dia hanya bisa berjalan keliling. Kalau dia keluar, misalkan ini kan jatah bunganya sampai segini, dia keluar ke sini didorong atau ditarik. Selalu seperti itu. Jadi dia hanya bisa berjalan begini sambil menunggu jemputan dia datang. Seperti itu. Oh, sayangnya kita tidak bisa menyelidiki siapa yang melakukan ini. Maaf, nama kamu siapa? Mac. Mac. Itu nama apa? Nama panggilan Nama asli kamu siapa? Simek. Simek. Simek.
Ini nama yang cukup aneh ya. Ada orang tua yang memberikan nama ini. Bentar, apakah kamu dari kalangan orang tidak punya? Bapak dan ibu kamu masih hidup? Atau sudah wafat? masih juga. Oh. Saya akan menolong kamu sebelum kamu diambil oleh makhluk itu. Sudah ada, Mas Evi? Kamu bantu saya ambilin bunga-bunga yang lebar ini, semuanya. Oke, nih masih ada lagi. Masih banyak nih. Wah, di sini banyak banget. Stop. Sudah semua Mas Evi? Oh, ini masih satu nih. Oke, sini. Letakkan di tangan saya semua. Mohon maaf ya Mas Evi. Oke. Sudah. Coba kamu berjalan ke sini mendekati saya. Gak ditarik, gak didorong kan? Stop, cukup. Ya, pengikatmu sudah tiada. Jadi, karena kamu sudah tidak berwujud, tidak berbentuk lagi sebagai manusia, jadi saya mohon kamu sebisa mungkin ya lari dari tempat ini sejauh mungkin. Tapi dengan catatan kamu harus lari sejauh mungkin dari tempat ini, karena saya tidak akan bisa membantu kamu kalau kamu berhasil ditangkap. Ya, ini cara kamu satu-satunya. Kamu harus lari sejauh mungkin, karena pengikatmu itu sudah tiada, sudah di genggaman saya. Jadi kamu bisa bebas. Yang penting kamu lari, cari tempat persembunyian yang paling aman. Ya, saya kasih kode di mana itu tempatnya yang paling aman. Tempat yang paling dekat dengan Allah. Ya. Jadi saya harap kamu itu bisa selamat. Selebihnya itu dari kemampuanmu dalam berlari. Sebelum makhluk-makhluk itu menjemput kamu untuk menjadikan kamu sebagai budak. Larilah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Larilah. Allah Akbar, kencang. Dia larinya ke sana. Kencang. Teman-teman, ini pengikatnya sudah saya dapatkan. Ya, ini banyak loh tuh. Aduh, jangan sampai jatuh lagi. Nanti dia tertarik ke sini. Ya. Ini nanti kita amankan ya Mas Evi ya. Iya, betul. Cara memurnikakan, kita ambil bunga-bunga yang kalian lihat, lalu rendam di air garam atau bawa ke laut. Itu, maka pengikatnya itu akan musnah.
Ini untuk keselamatan dia tergantung dari dianya sendiri, ya teman-teman. Kenapa tadi saya hanya memberikan clue? Saya nggak mau menjelaskan secara detail untuk menguji keberuntungan dia. Saya minta perlindungan yang paling dekat dengan Allah. Itu apa? Satu, itu adalah masjid. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan Allah. Makhluk-makhluk seperti itu tidak akan pernah berani menyentuh. Saya yakin, selama dia berlindung di sana, maka orang yang siap menumbalkan itu akan segera mendapatkan balasannya. Ya. Iblis itu tidak akan pernah menyakiti saya, tidak akan pernah menyakiti Mas Evi, karena saya bukan tumbalnya. Saya tidak pernah makan dari hasil sang pembuat tumbal tersebut. Ya, ini penting ya Mas Evi ya. Sebelum ada yang jatuh satu, kita harus menyirami dengan air garam atau membawanya ke laut supaya kuncinya itu musnah. Kita balik Mas Evi. Kita cari garam atau ke pantai. Ayo.